Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Hidayat, Kepala Program Studi dari SMK Sasmita Jaya 2. Kali ini saya akan memperkenalkan jurusan atau kompetensi dari Teknik Permesinan SMK Sasmita Jaya 2, di mana video pembelajaran kali ini akan saya coba perkenalkan bagaimana mengoperasikan program komputer pada CNC turning atau CNC bubut. Nah, di sini saya akan memperkenalkan CNC turning bubut, di mana program kontrolnya ini menggunakan GSK 980 TDI. Nah, pada program 980 TDI ini di GSK ini memang banyak programnya, karena memang kalau kita lihat dari parameter offset di tools ini sangat komplit dan bisa diaplikasikan juga di CNC milling sebenarnya. Tetapi di sekarang ini diaplikasikan untuk CNC turning, di mana toolsnya itu hanya 4 yang digunakan, yang seperti pada tool post di sini. Oke, baik. Untuk langkah berikutnya, saya coba akan perkenalkan bagian-bagian tombol penting yang harus dipahami dari siswa yang akan melaksanakan praktikum di CNC turning ini. Baik, kali ini kita langsung masuk ke pengenalan tombol-tombol yang ada di kontrol GSK 980 TDI. Pertama, ini kita pahami di mana aksis ini U dengan W. Sebenarnya kita mengenal aksis X sama Z, tetapi di sini pengertiannya sama saja. U itu untuk bagian yang incremental, untuk program incremental pada aksis carrier seretan, dan W-nya tuh untuk Z, ya. Ini U untuk X. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada integrated pose, di mana kita yang tadi saya lihat di parameter ini kita menggunakan absolut, biasa menggunakan absolut. Lalu ada program, di mana program ini dia selalu terkonek dengan manual data input yang akan memerintahkan secara manual kita mau memerintahkan spindle atau tool pada saat kita sebelum mengeksekusi program yang ada di CNC, di mana kita harus mencari zero referensi point ataupun titik datum pada workpiece koordinat benda kerja dengan koordinat tools pada saat mencari 0 titik benda kerjanya. Oke, lanjut lagi. Kita lihat di sini ada program yang sudah terdata, di mana kalau kita bisa melihat program-program yang sudah terprogram pada program awal, kita bisa lihat di program ini. Nah, ini dia. Kita bisa melihat program mana yang sudah dibuat oleh siswa. Jadi kita bisa memilih dengan cara new open, titik 0 sudah ada di perintah. Kita mau masukkan data 0012 data input, kita sudah masuk ke sini. Atau kita juga mau mengganti new open 0 sudah diperintahkan dengan program komputernya, kita tinggal masuk 0006 data input. Nah, ini langsung keluar programnya. Jika siswa atau teman-teman mau mengedit program yang sudah masuk tetapi ada kesalahan pada saat program, itu bisa teman-teman bisa mengklik tombol edit, di mana tombol edit di sini teman-teman atau siswa bisa melihat secara manual mana program yang salah atau error, dan siswa bisa dapat melihat program secara grafik di sini, apakah sesuai juga dengan perintah yang dengan programnya sama. Grafik akan melihat parameternya. Baik, lanjut. Untuk tombol berikutnya, di sini ada program MPG, di mana MPG itu manual tools generator, dengan program manual secara manual putaran di sini. Nanti teman-teman atau siswa bisa
secara manual biasanya ini digunakan pada saat nyari zero referensi point pada workpiece benda kerja atau zero tools pada pahat. Contoh seperti di sini, kita akan perintahkan titik Z kursornya, kita akan memerintahkan dia untuk maju. Lalu apabila masih terlalu lambat, di sini parameternya ada yang 25%, yaitu dengan tingkat nilainya itu 10 dalam satu titik garis ini, ya. Di sini kita lihat satu garis ini, di sini titik warna hijau ini 10 dalam satu garisnya, 25% dalam rapid fit jalannya eretan tool post. Lalu kita percepat lagi satu garis per 100, itu akan lebih cepat. Atau lebih cepat lagi, satuan garisnya itu 1/1000. Makanya ini harus hati-hati. Siswa harus didampingi agar tidak terjadi crash atau nabrak. Berikutnya, aksis X kita masukin, jangan terlalu cepat, kita putar ke kiri, itu untuk mengarah kursor koordinat untuk minus. Kalau putaran ke kanan, itu akan mengarahkan carry edge atau eretan toolnya ini ke arah plus, di mana koordinat XZ itu ke arah kiri itu dia minus, ya, untuk ke kanan itu plus. Baik, selanjutnya setelah MPG manual pulse generator secara manual untuk mencari titik benda kerja, ini mesin zero. Teman-teman di sini setelah menyelesaikan titik datum atau referensi zero point pada workpiece benda kerja dan tools pahat, teman-teman bisa mengarahkan arah mesin zero sebelum eksekusi program agar titik amannya itu kita arahkan ke, coba lihat. Baik, setelah ini berhenti semuanya, ini otomatis koordinat X sama Z-nya itu berada di arah titik 0. Dan ini siap untuk mengeksekusi program yang sudah dibuat. Baik, berikutnya di sini ada aksis Z sama X, ya, di mana di sini aksis X sama Z itu bisa secara manual dia akan jalan. Nah, untuk program kontrol GSK 980 TDI secara manual ini yang berbentuk dengan tangan, tetapi dengan kontrol GSK yang tipe lain, kemungkinan dia ada tulisan JOG atau jog secara manual. Nanti tinggal klik jog. Tetapi bedanya di sini 980 TDI ini dia berbentuknya seperti tangan. Baik, berikutnya setelah aksis X sama Z, di sini ada tombol untuk cak atau pencekaman benda kerja, di mana pencekaman benda kerja bisa melalui tombol ini, bisa melalui kaki yang ada di sini, yaitu pedal foot cekam. Kita bisa melihat kalau kita injak pedalnya ini, dia akan menjepit secara otomatis. Nah, tetapi disesuaikan dengan berapa diameter benda kerjanya dan tidak boleh terlalu menguncinya terlalu dalam atau terlalu kencang, tighten. Kenapa? Ketakutan kita hydraulic pressure-nya itu takutnya lambat laun jangka panjang itu lemah nanti penyepitan hidroliknya. Baik, itu melalui pedal dan ini melalui tombol cak. Itu bisa juga. Baik, nah sebelum masuk ke parameter untuk yang MDI, kita coba titik 0 benda kerja dulu, titik 0 eretan atau tool post. Setelah itu baru kita program MDI. Nah, untuk program MDI ini biasanya benda kerja yang akan kita buat program awal G54 atau G00 ataupun titik referensi zero point ataupun workpiece koordinat dengan tools koordinat, maka kita perintahkan dulu di sini MDI masukin dengan kode miscellaneous M untuk spindle putaran kebalikan dari arah jarum jam, yaitu M03, spindle 500. Bisa kita lihat di sini data input baru kita perintahkan, ya. Tapi sebelumnya cak saya lupa belum
Repeat, oke. Setelah itu baru kita bisa cycle start. Nah, nanti siswa atau teman-teman bisa mencari titik koordinatnya G54 workpiece dengan secara manual kursor ini, manual pulse generator ya. Dan jangan lupa memencet apapun tombol offset G54, ini akan muncul nih dia G54 untuk mencari offset workpiece coordinate system, di mana sistem koordinat dari benda kerja kita akan mencarinya di manual pulse generator. Di sini ya. Nanti menyayat benda kerja dulu. Oke. Lalu berikutnya dengan offset pahat. Pahat berapa yang akan kita mau koordinatkan? Di sini tool offset and wear koordinat dari pahat tool nomor 1. Oke, lanjut. Nanti video berikutnya, di part berikutnya kita akan buat bagaimana cara membuat ataupun mencari workpiece coordinate system dengan tools koordinat, wearing dengan offsetnya. Mungkin part 2 berikutnya. Baik, lanjut. Kita hentikan di sini. Berikutnya kita ada tooling, yaitu tool change. Tool change ini akan kita program dulu. Di sini manual data input. Kita bisa lihat dengan ketik T0202 data input ya. Maka secara manual bisa juga kita mau pisau yang mana dengan mengarahkan tool change, tetapi dengan tombol secara manual atau jog di sini. Nah, setelah semua koordinat benda program sudah dibuat ini, nanti apabila sudah terekam oleh program kontrolnya sendiri, kita juga bisa tanpa harus masuk ke program manual data input, ini sudah bisa putar sendiri. Ya, ini dia. Tanpa harus kita mengetik lagi manual data input M berapa, spindle berapa, karena memang perintah tadi di awal kita sudah buat di MDI, jadi secara otomatis sudah terekam di kontrol komputernya. Baiklah, pada video kali ini yaitu dimana video tutorial untuk pengenalan tombol-tombol pada kontrol ISK 980 TDI. Pada video berikutnya nanti kami SMK Sasmita J2 akan membuat video-video berikutnya, salah satunya workpiece koordinat, terus bagaimana nanti mengeksekusi sebuah program yang sudah dibuat. Nanti juga melalui Mastercam pun juga akan kita bagaimana mengeksekusi pada USB di sini. Baik, segitu saja video kali ini. Atas perhatian dan untuk jangan lupa klik tombol like and subscribe dan bisa teman-teman share untuk pembelajaran video tutorial CNC turning kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.